Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan video dari kelompok kami tentang makalah dampak otonomi daerah terhadap pendidikan Islam yang disusun oleh kelompok 10 yang akan memaparkan materi pertama, yakni saudara kami Nurul Amelia dengan nomor NIM 2010-1033, dan materi kedua yang akan dipaparkan oleh saudara Sajaratul Yakin dengan nomor NIM 210-1027, dan materi yang ketiga dan terakhir akan dipaparkan oleh saudara Sukmawati dengan nomor NIM 210-1015. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah ada 5. Yang pertama, prinsip kesatuan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. 2. Prinsip real dan tanggung jawab otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintah dan membangun daerah. 3. Prinsip penyebaran asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. 4. Prinsip keserasian daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan bertujuan di samping aspek demokrasi. 5. Prinsip pemberdayaan tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Baik, saya akan menjelaskan konsep desentralisasi pendidikan. Menurut Hasbullah, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik. Di samping pembangunan daerah dapat lebih terarah dan optimal. Desentralisasi pendidikan di sini berarti pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan mencakup 2 hal, yaitu yang pertama, manajemen berbasis lokasi atau manajemen berbasis sekolah. Pada dasarnya, manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan di pendidikan di sekolah. Yang kedua, inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum menekankan pada pengembangan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dan dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sukmawati akan melanjutkan materi yang ketiga dan yang keempat, yakni mengidentifikasi dampak sosial otonomi daerah. Minimnya fasilitas yang diberikan lembaga pendidikan madrasah dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum membuat kepala madrasah perlu melakukan strategi sebagai bentuk terobosan pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karenanya, dari berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan madrasah, maka ada beberapa solusi alternatif yang bisa dilaksanakan. Misalnya, yang pertama, semua komponen lembaga madrasah dengan pihak-pihak yang terkait secara lebih serius memperhatikan sarana penunjang pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua, merancang pola rekrutmen tenaga didik dan kependidikan dalam rangka menyediakan tenaga yang memenuhi standaritas, kualifikasi, dan kompetensi di bidang pendidikan. Yang ketiga, mengatasi persoalan perdanaan agaknya bisa dilaksanakan subsidi silang. Lembaga madrasah yang lebih maju ada baiknya membantu lembaga madrasah yang belum maju. Selanjutnya, yakni materi yang terakhir, menganalisis kebijakan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat terhadap pendidikan Islam.
Dalam Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 5 disebutkan kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan, yaitu bahwa pendidikan memiliki beberapa aspek yang mendasar sebagai landasan utama dalam pendidikan. Diantaranya adalah yang pertama, pendidikan agama sesuai kapasitas perkembangan pola pikir terhadap peserta didik. Yang kedua, pendidikan agama merupakan pendidikan untuk memberikan pembelajaran. Dan yang ketiga, pendidikan agama mempunyai tujuan yaitu mendorong peserta didik untuk mengamalkan, menghayati, mengaktualisasikan pada aspek kehidupan sehari-hari, baik sesama teman, orang tua, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.